Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi, saya akan menyimpulkan materi administrasi minggu lalu mengenai efektivitas dan efisiensi dalam administrasi penyuluhan. Efektivitas adalah usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan sesuai waktu dan hasil yang diharapkan. Efektivitas juga diartikan sebagai hubungan antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif kegiatan kita. Efisiensi adalah kesesuaian ketika melakukan suatu kegiatan atau aktivitas dengan proses pengerjaan yang lebih efektif. Kinerja dan produktivitas itu ada 3 tingkatan kinerja. Yang pertama, kinerja individu. Kedua, kinerja proses. 3, kinerja organisasi. Kemudian ada 6 kriteria untuk mengukur kinerja. Pertama, quality, untuk mengetahui mutu kinerja kita. Kedua, quantity, untuk mengukur seberapa tepat atau sesuai target yang ditentukan, sesuai perencanaan, deskripsi kerja. Kemudian yang ketiga, timeless, ketetapan waktu yang penting dalam mencapai target. Kemudian yang keempat, cost effectivity, untuk mengoptimalkan sumber daya dan menghasilkan kinerja yang maksimal. Kemudian yang kelima, need for supervisor, untuk pengawas sangat dibutuhkan agar memantau kinerja. Kemudian yang keenam, interpersonal import, dapat bekerja sama dalam tim. Kemudian perbedaan kinerja dengan produktivitas. Kinerja, pertama, perbandingan antara hasil kinerja output dengan periode waktu. Kedua, pembagi kinerja adalah waktu yang dibutuhkan. Ketiga, menitik beratkan pada efektivitas penggunaan waktu. Itu kinerja. Kemudian produktivitas. Pertama, perbandingan antara hasil kinerja output dengan sumber daya yang digunakan. Kedua, pembagi produktivitas adalah sumber daya yang digunakan atau input. Yang ketiga, lebih menitik beratkan pada efisiensi penggunaan sumber daya. Nah, ini adalah produktivitas. Kemudian, penilaian produktivitas ada kuantitatif dan kualitatif. Dalam kuantitatif, produktivitas total sama dengan output total atau input total. Dalam kuantitatif, ada juga produktivitas parsial, sama dengan output parsial dan juga input parsial. Dalam kualitatif, berdasarkan pada kebiasaan kerja karyawan dan hal kehadiran, maka pada atasan, sikap pada atasan atau teman kerja, tanggung jawab, dan semangat kerja. Baiklah, di sini sudah selesai saya menyimpulkan materi minggu lalu. Semoga bermanfaat dan jangan sampai ketinggalan materi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balada Kampus menyajikan informasi dan tips seputar dunia kampus.